Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Iwan Gunawan, Dr. Iwan Gunawan. Pagi Pak. Iwan saja Pak. Saya berbahagia Pak. Ini memang sudah saya tunggu lama. Saya ingin mendapatkan narasumber sekelas Bapak ini. Aduh. Ini ya. Jujur saja saya sudah berbincang dengan Pak Undung Wiono. Jadi kalau terjadi suara-suara miring soal wayang, kok wayang-wayang sama tidur, wayang-wayang sama tidur. Jadi siapa yang disalahkan? Kalau nggak usah menyalahkan siapa-siapa, yang kita salahkan kita sendiri. Karena kita ini pastinya adalah senior-senior yang sejak dari dulu itu mestinya sudah mengantisipasi, gitu. Bahwa dengan cara yang biasa pasti kalah, gitu loh. Cara yang biasa pasti kalah. Namun demikian kan kita sekarang itu tahu ya bagaimana menggunakan trik-trik, bagaimana menarik kembali penggemar yang lepas, penggemar yang lepas itu kita bisa akan menggunakan cara-cara, dan inilah diskusi pagi hari ini. Kita sambil saling mengisi. Kalau saya cuma sedikit sekali. Sama-sama. Yang jenengan ini gudangnya. Berapa? Sambil ucapkan ya Pak Iwan ya. Pak Iwan itu kan sebetulnya dari CV Bapak itu luar biasa. Luar biasa sekali. Tapi bagaimana kalau Bapak sendiri yang bercerita dengan gaya Bapak, ya, menceritakan siapa. Jadi Bapak itu orang tua siapa, orang tua itu siapa, Bapak itu siapa, Ibu itu siapa, terus masa kecilnya bagaimana, ya, terus ke jelundrungnya jenengan ini bisa menekuni ya dengan jiwa seninya yang pasti itu kan mesti background dan latar belakang pendukungnya cukup kuat ya. Saya persilakan Pak Iwan Gunawan. Baik, terima kasih Pak. Ya ini saya juga akan menyampaikan terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk bicara di podcast ini Pak Surahman. Pak Undung itu teman saya di sastra Jawa. Jadi saya pun pernah seperti Pak Undung kuliah di sastra Jawa. Bedanya ini Pak. Bedanya kalau Mas Undung itu memiliki latar belakang yang kuat di kebudayaan Jawa. Saya lahir di Jakarta. Saya lahir di Jakarta. Bicara pun sama sekali tidak bisa ketika saya masuk. Orang tua saya itu dari bapak itu memang keturunan Jawa, keturunan Kutoarjo, tapi lahir pun sudah di Cikampek. Ibu saya keturunan Semarang, kemudian keluarga kakek. Keluarga mbah saya pindah ke Cirebon. Iya. Jadi ibu saya lahir di Cirebon, bapak dan ibu bertemu di Jakarta. Iya. Bekerja. Nah, lahirlah saya. Berarti latar belakang Jawanya kurang tipis ya. Jadi tipis. Saya pun heran kenapa saya memilih sastra Jawa waktu itu. Karena mungkin ini tebakan saya, di rumah saya itu bapak itu masih menyimpan banyak buku wayang. Salah satunya yang saya ingat itu Bima Suci, Pak. Itu saya nggak ngerti, tapi saya tertarik covernya itu wayang kulit Bima melawan naga ya. Saya pikir ini waktu kecil itu ini pasti ceritanya seru gitu, Pak. Itu tapi dalamnya tuh naskah apa namanya bahasa Jawa Kawi begitu ya. Waduh gitu ya. Terus saya ya mungkin agak besar sedikit SMA saya cari-cari referensi tentang itu.
Terus ya ada beberapa buku tentang kebudayaan Jawa yang saya temukan di rak Bapak gitu ya. Mungkin itu sebabnya saya memilih sastra Jawa. Kemudian waktu saya SMP, SMA, ada dua musisi yang berkesan buat saya. Saya tidak begitu suka gamelan waktu itu. Ya tidak suka karena dibesarkan dengan musik Beatles, plus ya waktu SD SMP itu. Tapi ada dua kaset yang saya dengarkan terus itu Hari Rusli dan Guru Soekarno, Guru Gipsy, Pak. Hari Rusli itu mencampurkan musik-musiknya, musik-musik barat dengan gamelan. Guru Gipsy pun begitu, gamelan Bali dan rock. Jadi itu yang saya suka. Dan saya berpikir akhirnya itu menjadi pemikiran saya bahwa ketika kita ingin memahami kebudayaan yang lain gitu ya, buat saya Jawa itu lain gitu Pak. Ketika itu kan, tapi saya tertarik ya harus menggunakan jembatan, harus menggunakan media yang mengenalkan dengan cara si orang ini, si saya yang pengen tahu gitu. Nah, Hari Rusli dan Guru Gipsy itu membuka jalan sebenarnya. Jadi saya di situ di dalam kasetnya pun bagus ada sedikit uraian tentang gamelan apa yang dipakai segala macam. Jadi saya sedikit belajar. Nah, ya ketika SMA ya saya harus belajar Indonesia nih gitu ya. Saya harus belajar sastra Jawa. Saya masuk, tapi ya memang berat ya, buat saya berat. Belajar sastra Jawa itu bukan hanya belajar filsafat dan kebudayaan, tapi harus mulai dari nol. Harus belajar bahasa. Rata-rata yang cemerlang itu Pak, yang cemerlang itu ya rekan-rekan saya yang dari Solo di kelas itu. Ya saya yang orang Jakarta ya. Waduh kayaknya gap-nya terlalu jauh gitu buat saya. Jadi ya sudah saya belajar ininya saja, belajar substansinya aja. Apa sih budaya Jawa, filsafat sedikit, sastra sedikit, tapi saya sampai hari ini masih sangat sedikit menguasai bahasa Jawa. Tapi aksara Jawa saya senang. Karena aksara kan tidak berbicara Jawa ya, tapi saya belajar memahami isi dari serat dengan secara pasif gitu. Dan itu lumayan membantu saya untuk memahami naskah walaupun ya tentunya tidak dalam. Nah, akhirnya saya kan berpikir saya ternyata kesenangan saya lebih ke seninya yaitu komik, Pak. Nah, ini komik cerita lain lagi, Pak. Boleh cerita ya? Iya, boleh. Jadi di rumah saya itu kakak saya membuka persewaan komik. Memang tahun 70-an itu hiburan dari masyarakat Jakarta khususnya, dan saya pikir di kota lain juga, itu komik. Bioskop, komik, TV pun terbatas. Jadi komik itu laris sekali. Entah itu dijual, entah itu disewakan, dan selalu ada suplai baru di lapangan Banteng di Pasar Baru. Jadi kalau kita bicara komik sekarang mungkin kayak seperti persewaan DVD gitu, Pak. Hiburan di rumah. Yang memang kemudian diambil alih oleh persewaan DVD, kaset dulu, kaset video. Kita ngalami itu, kemudian sewaan DVD. Jadi sudah seperti itu. Memang akhirnya komik itu turun di tahun 80-an, 90-an. Menurun produksinya. Jadi saya dari kecil itu memang sudah biasa membaca komik anak-anak, komik dewasa, saya baca semua. Dan di situ saya merasakan kenikmatan
melihat gambar, membaca melalui gambar. Dan bukan cuma itu, belajar pun menjadi lebih, buat saya membantu belajar membaca. Dan ketika ada komik asing saya baca, komik Superman, saya menjadi lebih bisa membaca bahasa Inggris, walaupun waktu itu masih SD. Jadi itu pengalaman saya dengan komik. Salah satu yang saya sukai memang komik wayang akhir Pak R.A. Kosasih. Ya, jadi itu kira-kira latar belakang saya. Nah, lanjutannya sebenarnya ketika saya merasa tidak sanggup meneruskan di sastra Jawa, ya saya sudah kenal Mas Undung, banyak network juga sudah baik ya teman-teman di sastra Jawa. Saya pindah atau meneruskan ke IKJ. Singkat katanya saya meneruskan ke IKJ, mengambil desain komunikasi visual, desain grafis. Dan skripsinya pun tentang komik wayang. masih membawa kan, ya nggak apa-apa itu. Ya, jadi saya pikir memang konsepnya memahami konten itu ya kita harus akrab dengan medianya. Nah, kalau nyambung dengan Bapak tadi, wayang ditinggalkan barangkali karena medianya sudah mulai ditinggalkan. Seperti komik ditinggalkan ketika persewaan VCD, persewaan DVD sudah ada. Sudah mudah mencari hiburan gitu ya. Komik saja ditinggalkan gitu ya. Walaupun masih hidup tapi tidak sepopuler dulu sebenarnya. Demikian juga dengan wayang orang, wayang kulit, ya sudah ada hiburan lain. Apalagi yang kayak saya, Pak, yang sudah istilahnya itu urban ya, tidak punya akar yang kuat lagi, akar kedaerahan yang kuat lagi. Ya itu saya kuliah di IKJ, lulus S1, S2-nya karena obsesi saya menganggap budaya populer itu penting dan berkuasa ya. Saya ambilnya malah kajian wilayah Amerika, Pak. Kenapa? Karena saya sadar secara kebudayaan Amerika itu tahun 70, 80 itu kuat. Film seri semua nggak ada yang Jepang, nggak ada yang Indonesia. Film seri TV ya, itu kebanyakan populer. Komik dari mana? Dari Amerika. Secara format ya, Superman dan lain-lain. Jadi saya belajar. Di Amerika kemudian kebetulan ada kuliah kebudayaan populer, ada pokoknya kebudayaan, walaupun belajar politik dan sastra juga, tapi saya lebih tertarik di kebudayaan populer. Setelah itu saya ambil S3-nya sejarah. Karena melihat sejarah itu penting untuk dipelajari untuk ke depan ya. Kira-kira gitu sih, Pak. Tapi sebenarnya saya ngalir aja, nggak punya rencana yang kuat gitu. Saya ini kuliahnya harus gimana, belajar apa. Saya mengikuti apa yang ada di depan. Gitu Pak kira-kira. Iya, ya karena saya melihat CV ini mengikuti juga American Studies. Sedikit Pak. Ya, balik kalau tadi cerita masalah wayang itu ya. Masa kecil saya karena ikut nenek, saya untuk umur 4 tahun sudah memisahkan dengan ayah dan ibu. Ayah ibu itu tinggal di Surabaya. Jadi ibu saya itu Kertosono, jadi logatnya masih agak ke Jawa Tengahan gitu ya. Okay. Karena di sebelah barat Sungai Brantas. Jadi pedomannya itu. Ya, yang sebelah timur Sungai Brantas itu Surabayaan bahasanya. Jawa Timur tapi Surabayaan. Kawan ya opo are ya opo ya caca. Jadi itu dua bergabung. Bapak saya kan dari Gresik, Pak. Jadi lebih banyak dari keturunan kiai. Jadi saya ini sekolah saja itu bolehnya itu hanya mondok, hanya pesantren. Ya, pesantren. Ya.
Sehingga masa kecil saya itu di pondok, Pak, di pondok, di pesantren. Tapi sambil kerangkep di SMP, di SMA, gitu. Tapi di luar jam itu saya pulang terus ke pondok lagi. Jadi pulang dari sekolah terus ke pondok lagi. Jadi ada double. Nah itulah terus ke sekolah ya seadanya lah, memang ya keadaan ekonomi seperti itu. Ya waktu kecil ya nonton wayang itu hobi saya. Jadi kalau waktu itu kakek saya tanya, Le, gue kepengen jadi opo Le? Kamu besok kalau besar mau jadi apa? Jawaban saya pendek, dalang. Nah, kan gitu ya, dalang. Itulah bayangan saya, itu dalang kok enak ya. Sepertinya banyak digemari orang gitu. Banyak digemari orang. Kayaknya uangnya banyak juga itu. Nah, jadi cita-cita tuh. Tapi ya nggak tahu, ini mengalir saja. Tapi ya tadi kalau Bapak tadi komik tadi, masa kecil saya itu dimanjakan dengan bapak saya dengan bacaan. Bapak saya itu orang miskin, tapi rumah itu perpustakaan. Jadi kalau saya lihat itu, triknya bapak saya itu mulai dari komik, ya, di Bupat itu mulai dari komik, kemudian meningkat buku-buku sastra agama. Waktu itu Buya Hamka itu karangan itu sampai masalah buku-buku Bung Karno, buku nasionalisme, politik. Sudah hafal semua waktu kecil itu. Jadi buku yang tebal itu sudah saya habisin pada masih kecil. Ini juga ternyata saya dulu itu sudah baca semua ini. Nah, ini kalau anak-anak kita sekarang ini ditanya jangan buku tebal. Ya. Jangan buku tebal. Yang kecil itu enggak. Itu kesalahan kita juga. Jadi kalau saya berbicara ini, kita jangan menyalahkan pemerintah, kita jangan menyalahkan kurikulum. Kita itu ada di dalam. Kalau saya kan pendidik, saya ini seorang guru. Jadi 40 tahun hidup saya itu sebagai pegawai negeri. Jadi saya sudah pensiun atau minta pensiun dini karena kecewa. Saya sendiri gagal. Jadi kalau saya pergi ke Papua, saya gagal, nangis, dalam hati saya nangis. Kok begini? Kami sebagai negara merdeka kok justru tidak bisa membuat bangsaku lebih merdeka. Nah, ini nangis. Jadi lari ke Amerika ini sebetulnya ya, satu, saya melanjutkan karena saya sudah pegawai federal tahun 1994, Pak. Jadi resmi saya. Jadi dapat pensiun juga. Tidak mau pensiun diberi pensiun gitu loh, Pak. Jadi tapi ya saya sendiri mikir-mikir gimana ini, saya kekecewaan saya. Kecewa karena saya sendiri tidak bisa merubah. Bersama-sama kurang. Nah ini mungkin podcast ini sebetulnya kita mau bersinergi. Kalau bahasa saya menggunakan istilah sinergi. Kita tidak mungkin merubah suatu bangsa sebesar Indonesia. Hanya 1-2 orang. Nggak bisa. Ini dari segala segi, mulai Banda Aceh, mulai Aceh sampai Merauke. Sifatnya berbeda. Ya sama dengan bangun Amerika Serikat itu dari seluruh dunia. Amerika itu kan datang dari seluruh dunia. Ini kasus Ukraina sekarang ini, ya pasti Amerika sudah siap, pintunya dibuka. Ya, siap. Mau kemana mereka? Mau mati? Ya sudah, dibuka. Inilah yang menyebabkan setiap tahun yang masuk ke Amerika itu banyak, Pak. Baru saja yang Afghanistan itu berapa? Itu 20-an ribu masuk. Jadi, tapi nggak apa-apa, ini balik lagi cerita pada Bapak. Coba bisa memulai dari PowerPoint Bapak. Ya, nggak apa-apa, itu bagus sekali Pak. Saya suka sekali. Didin? Ya, ini saya coba. Saya izin matikan kamera ya, Pak. Ini supaya boleh nggak dimatikan, boleh dimatikan. Tidak boleh nggak dimatikan. Biar stabil bisa. Ya, tadi agak putus. Oke, silakan Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak
Ya tadi nyambung sedikit dengan Pak Dimyati tadi. Saya melihatnya Indonesia dan Amerika itu miripnya memang itu, terdiri dari berbagai kebudayaan yang mengumpul jadi satu. Ya. Oke, ini sebenarnya ini bekas yang pernah saya presentasikan waktu saya diundang di Kelantan. Jadi di Kelantan itu ada universitas yang membuat semacam festival, seminar, pameran tentang industri kreatif, tentang naratif, animasi, komik, game, dan lain-lain. Dan itu menarik karena pada akhirnya kita juga tidak mau, seperti tadi Pak Surahman mengatakan, pada akhirnya kita ini yang memberikan pengetahuan pada anak-anak yang sudah terlanjur menggunakan media itu gitu ya, media yang sekarang, bukan lagi media pertunjukan atau yang tradisional sifatnya. Jadi saya presentasikan ini, saya ingin memperlihatkan bahwa Indonesia itu memiliki akar dalam kebudayaan naratif visualnya. Next. Jadi apa yang saya temukan bahwa wayang itu berasal dari, mungkin ini Bapak Ibu pemirsa sudah banyak yang tahulah, sudah membaca bahwa ada yang mengatakan wayang itu, istilah wayang itu dari kata shadow, bayang-bayang. Tapi sebenarnya banyak lagi teori yang lain, tapi saya kira ini kita nggak terlalu masalah, kita pegang saja. Wayang itu selalu dikaitkan dengan Ramayana dan Mahabharata, dua epos yang dianggap merupakan pengaruh atau impor dari India, dua epos besar yang masuk ke Indonesia lewat dari India. Kemudian bergeser dari yang bukan bergeser tapi bertambah mungkin lebih tepatnya, bahwa pengertian wayang itu bukan hanya Mahabharata dan Ramayana, tapi segala hal yang masuk ke dalam seni pertunjukan itu. Jadi ada wayang itu pengertiannya sekarang apapun yang menceritakan Ramayana Mahabharata atau apapun yang sudah dilakukan, disampaikan oleh seni pertunjukan wayang orang, wayang kulit, wayang klitik, wayang golek, dan lain-lain. Jadi di wayang kulit dan wayang klitik terutama ada cerita-cerita lain yang disampaikan, termasuk wayang beber. Wayang beber bentuk lain yang tidak menceritakan Ramayana atau Mahabharata, tapi tentang sejarah atau babat Majapahitan. Kemudian Ramayana dan Mahabharata sudah ditransformasi, sudah diadaptasi, dialihwahanakan ke dalam banyak media, yang oral maupun boneka, tertulis, novel, film, dan seterusnya. Baik, berikutnya. Nah, ini yang saya temukan dari teks dari bukunya Pak Sudarsono tentang wayang orang. Wayang itu sudah dicatat sejak tahun 907 Masehi. Ditulis dalam sebuah inskripsi, sebuah naskah yang dibuat oleh Raja Balitung di Mataram kuno. Jadi di sini naskahnya itu menyebutkan bahwa ada orang-orang yang sedang menikmati kesenian. Ada yang berdansa, ada yang menari, ada yang membunyikan, menyanyikan Ramayana, ada yang menjadi seperti punakawan, seperti badut, dan disebutkan Sigaligi menyampaikan wayang, membawakan wayang untuk dewa-dewa.
Jadi istilah wayang itu sudah sangat lama digunakan, dan Ramayana Mahabharata dan bentuk seniannya sendiri sudah ada sejak tahun 907. Berikut. Nah, ini saya mencoba memetakan bahwa jadi si epos Ramayana Mahabharata ini yang berisi cerita, konten ya, kita sebutnya sebagai konten. Ada narasinya, ada cerita, ada drama, tapi di balik itu tentunya ada filsafat, ada nilai-nilai yang bagus gitu ya, ada yang nilai-nilai yang membuat dia selalu bisa dikontekstualkan dan berguna buat masyarakat pada masanya masing-masing. Konten. Nah, Ramayana Mahabharata ini masuk ke dalam artefak-artefak arkeologis seperti candi, kriya, dan manuskrip, dan naskah. Kemudian dia juga dialihkan ke dalam bentuk-bentuk seni pertunjukan tradisi, seperti wayang kulit, wayang golek, dan wayang orang atau dance. Jadi wayang orang ini banyak jenisnya, ada yang langendrian, ada yang wayang orang seperti yang kita kenal sekarang, dan seterusnya. Kemudian di media lain dia kemudian menjadi dekorasi, si bentuk wayangnya itu kemudian menjadi batik, menjadi sculpture, menjadi patung, relief, menjadi brand. Yang menarik ini brand, kalau kita ke daerah Solo ataupun Jogja, banyak sekali toko-toko emas yang menggunakan brand atau logo wayang, nama toko. Dan nggak cuma itu, sampai sekarang pun banyak obat-obatan, banyak produk-produk yang menggunakan nama wayang. Gatotkaca dan Bima adalah dua yang sering digunakan sebagai perusahaan, sebagai nama perusahaan dan logo. Kemudian ada mainan. Mulai 1950-an, mungkin sebenarnya lebih ke belakang lagi, saya belum bisa menemukan, itu masuk ke dunia media populer. Dan mainan pun yang tadi saya sebut di atas, itu sebenarnya masuk juga ke media populer ini, seni-seni populer. Menjadi komik mulai sekitar 1952, itu mesti dikoreksi, itu teks saya 1952 ternyata. Jadi memang awalnya saya pikir Kosasih, tapi saya nurun ke belakang ada lagi yang lebih tua gitu, komik yang lebih tua. Tahun 1960 film lahirnya Gatotkaca oleh Jaya Kusuma, sutradara dan salah satu pendiri IKJ, LPKJ. Starting 2006 ada TV animasi, saya nggak salah di RCTI, tapi hanya hidupnya sebentar. About 2010 itu ya banyak, sampai sekarang banyak sekali media, games, aplikasi, dan lain-lain. Ya, next. Nah, ini contoh saja gambar bagaimana penggambaran di Candi Sukuh. Jadi Candi Sukuh ini menggambarkan cerita tentang bagaimana Sadewa meruat Dewi Uma. Dewi Uma dianggap memiliki kesalahan, kemudian Sadewa ini dengan ceritanya ya, panjang ceritanya, itu dia menjadi tools, menjadi sarana untuk meruat Dewi Uma. Ini saya mau singgung sedikit bagaimana sebenarnya para sastrawan lokal Nusantara itu sudah mengalihkan tokoh-tokoh yang katanya dari India itu ke dalam cerita lokal, karena ruatan itu tidak ada di India, ruatan Dewi Uma itu tidak ada. Iya Pak ya. Ini tahun berapa ya? Sukuh ini ditemukannya saja tahun 1500 oleh Belanda. Mungkin dibuatnya ya lebih jauh dari itu, lebih jauh ke belakang. Jadi carangan itu yang kalau
Bapak Ibu tahu istilah carangan di seni wayang kulit, ya sudah dicarang sejak zaman ini gitu. Ya kira-kira itu. Lanjutnya. Ya ini contoh aja. Ya karena orang Malaysia mungkin perlu dikasih tahu ini gambarnya wayang kulit, ya. Lanjut. Wayang golek, bahannya beda, kayu. Oke. Di Jawa Barat ininya tumbuhnya. Walaupun di Jawa Tengah juga ada wayang goleknya, tapi yang populer di Jawa Barat. Dan mereka mengakui bahwa ini adalah pengaruh dari Jawa Tengah. Tapi kemudian dibuat menjadi bentuk yang agak berbeda. Ya. Lanjut. Ini dalang dan wayang golek. Asep Sunaria kalau tidak salah. Ya. Dan ceritanya sudah banyak, nggak cuma Ramayana Mahabharata, tapi ada lakon-lakon lain yang bahkan wayang Pancasila juga ada. Kalau kita main ke museum wayang, ada wayang Pancasila, ada Soekarno, ada Belanda gitu ya. Ya, lanjut. Nah ini wayang wong, wayang orang. Ya, foto-foto lama juga. Ya, lanjut. Tumbuhnya di keraton sih awalnya. Ini yang yang sudah lebih baru. Jadi mereka pun melakukan pembaruan. Mungkin Pak Undung sempat menyampaikan di podcast yang lalu ya Pak ya, bahwa belum ya. Mereka menggabungkan teknologi walaupun tidak lompat jauh ya. Jadi misalnya diceritakan dulu, juga menggunakan teknologi sudah animasi ya Pak. Animasi. Jadi background-nya sudah masih menggunakan layar yang diturunkan kain, kemudian digabung juga dengan layar yang digital gitu. Terus ada efek-efek lain, ada efek asap gitu, kilat, lampu-lampu kilat ya seperti itu. Gatot kaca terbang. Nah, jadi belakangnya diganti dengan Dengan langit, dengan awan gitu ya Pak. Baik, lanjut. Oh ya, ini sedikit aja. Diciptakan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran di abad 18, jadi cukup tua ya. Hanya dipertontonkan di dalam keraton, dan ini menariknya kemudian dari seni yang sifatnya adiluhung pakem ya, karena keraton lah, kita anggap keraton itu sumber pusat kebudayaan. Kemudian mereka keluar dari keraton dan akhirnya memiliki ciri-ciri kebudayaan populer gitu ya. Bisa dikonsumsi orang banyak, dikomersilkan gitu. Itu kan kebudayaan populer. Jadi pada tahun itu pun perubahan struktur menonton, bagaimana bisa menonton atau tidak, nilai-nilai tontonan itu berbeda dengan yang lama. Selalu ada perubahan gitu. Nah, sehingga ada Ngesti Pandowo, ada sekarang di Barata gitu. Ya, terima kasih. Ya, lanjut. Wayang komik. Nah, ini masuk ke wayang komik, kita ke ranah budaya populer, bentuk baru dari bagaimana menceritakan wayang komik. Jadi sebelum wayang komik sebenarnya ada banyak cerpen. Apakah bahasa Jawa, apakah bahasa Indonesia gitu ya. Cerita pendek dan cerita bersambung. Dan naskah-naskah wayang kulit itu sudah dipublis, sudah dicetak, disebarkan itu buat dibaca oleh para penggemar wayang yang mungkin baru baru nonton kemudian pengen membawa pulang, kan mungkin nonton wayang sebulan depan lagi, 2 bulan lagi, mereka pengen sesuatu yang bisa dibawa, disimpan di rumahnya. Jadi naskah wayang itu saya pikir jadi salah satu yang diperjualbelikan, cetakan bukunya. Desain dari karakter, setting, dan lanskapnya itu merupakan visualisasi dari si epic itu. Jadi ini bagian dari skripsi saya di IKJ. Saya melihat bagaimana konstruksi
Pak Kosasih dan rekan-rekannya. Saya pikir bukan hanya Pak Kosasih pelopornya, tapi beberapa orang yang memang bikin komik wayang serentak gitu ya. Ada yang masih masih menggunakan bentuk-bentuk komik wayang kulit yang distorsi, ada yang plek-plekan mengambil wayang orang dengan gestur tarinya gitu. Ada yang sudah mengambil kayak gaya Flash Gordon Superman, cuma kostumnya diganti. Jadi saya melihat bagaimana ada latar yang dikonstruksi, ada landscape dan karakter yang dikarang ya, di desain. Ya, lanjut. Tahun 50 sampai 70 komik wayang menjadi idola di industri komik. Jadi ada turut menyumbang dalam merebaknya komik Indonesia. Bahkan Sumatera, Medan yang tidak punya tradisi wayang, mungkin Jawa Deli yang ke sana, itu juga menciptakan komik wayang, menerbitkan komik wayang, ikut-ikutan karena sedemikian larisnya gitu ya. Penerbit juga pengen kan mencicipi kesuksesan itu dengan bikin komik wayang. Di Oktober 66 saja ada 44 dari 454 komik yang diterbitkan di Melodi Bandung. Jadi Melodi ini salah satu yang sangat produktif, dan mereka pernah saya wawancara menyatakan bahwa mengapa komik wayang gitu, saya tanya, dan ini tradisi Bandung. Di Jawa Tengah ada penerbitnya juga, tapi yang lebih sangat produktif ini Melodi Bandung dengan Pak Kosasih andalannya ya. Pak Kosasih dan Ardi Soma. Itu katanya merupakan strategi ketika pemerintah waktu itu menekan, menganggap komik itu budaya asing, budaya barat, Amerika. Dan kita tahu Amerika itu yang sedang dilawan oleh Soekarno gitu ya. Dan tekanan dari Lekra pun menuntut kita untuk memiliki budaya nasional. Jadi salah satu strateginya adalah mengangkat komik. Jadi mereka cerdas sekali kalau memang benar begitu ya, menggunakan komik wayang untuk melawan isu-isu tadi gitu. Jadi diproduksilah komik-komik wayang dan komik-komik cerita rakyat ketika itu. Dan hasilnya ya cukup baik, secara industri juga banyak laku ya. Oke, lanjut. Nah, seni populer itu memang intinya kan apapun yang bisa dijual itu. Apapun bisa dijual. Jadi ingat masa kecil ini. Ini mainan Pak Surahman. Ini kan saya potong-potong, ini digunting gitu ya. Disebar, jadi umbul dipotong terus diadu ya Pak? Iya. Diadu, mana yang menghadap ke atas menang, musuhnya yang kalah diambil. Ya, jadi gambar-gambar ini ya sesuatu yang menarik hatinya anak-anak gitu. Dan waktu itu wayang populer, wayang kulit, jadi ya digambarkanlah gitu ya. Strategi pedagang ya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini masuk ke komik, jadi ini bukan hanya Kosasih, banyak sekali yang buat, ini terbitan Melodi. Dan di sini desainnya kita lihat rancangan setting, latar, kostum itu campur aduk, artinya bagaimana si komikus itu merangkainya aja, menciptakan yang baru aja gitu. Misalnya ngambil dari wayang golek, aksesorisnya, gelungnya terutama kan, gelung di atas kepalanya itu ambil dari wayang kulit, wayang golek, tapi kadang-kadang kereta dan kerajaan itu yang ngambil dari Romawi. Jadi bebas. Mereka bebas gitu ya, karena mungkin mereka menganggap ini dongeng bukan sejarah. Terus harus merujuk kemana gitu kan.
nggak ada dasarnya. Iya, Iya, memang boleh saja kan ini fiksi. fiksi. Iya, mereka sangat bebas gitu ya. Tapi memang ada clue-clue ya, ada clue yang tetap misalnya, yaitu mereka mempertahankan gelung supit urangnya itu yang khas wayang, Bang. Ya, berikut. Ya, ini pengarang lain yang Mintaraga, ya, lanjut. Nah ini sekitar 53 saya menemukan ada karya BG 3 dan IKS Sulianto. Saya nggak pernah bisa melacak mereka siapa. Wayang komik pertama buku ya, dalam bentuk buku. Kalau yang di atas itu bagian dari majalah, yang di bawahnya itu udah jadi buku oleh Kosasih di tahun 54. Ya, lanjut. Nah, ini yang IKS Sulianto dan Beji. Ini seperti ini. Bahasanya Jawa kalau enggak salah. Oh, Indonesia ya. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang Jawa. Beji 3. 1953. Gatot Pergiwo. Dan dia menggabungkan panel-panel itu dengan teks yang cukup banyak, yang tidak umum di dunia komik. Seperti itu. Terang Bulan 1993. Iya. Iya, lanjut. Ini juga cerita Rama Sinta dari Terang Bulan. Kostumnya juga beda-beda ya, beda-beda. Maksudnya setiap pengarang bisa menginterpretasikan sendiri bagaimana diwujudkan dalam komik itu bagaimana. Tapi memang tetap tadi yang saya sampaikan ada tetap yang dipegang gitu ya oleh mereka yang tidak mau lepas dari pemikiran umum tentang misalnya tentang Gatot Kaca dan Bima. Mereka konsisten, ada kumis yang tebal, kain kotak-kotak, poleng, kemudian Bimanya menggunakan kuku pancanaka dan seterusnya, itu tetap dipertahankan. Ya, lanjut. Nah, ini yang buku yang tadi saya sampaikan. Yang pertama dibuat oleh Pak Kosasih tahun 54. Jadi kalau tadinya masuk ke majalah, komik strip bersambung, sekarang tahun 54 sudah sudah menjadi buku. Ya, lanjut. Desain si komik-komik ini biasanya berdasarkan desain kostum wayang orang dan wayang kulit dan wayang golek ya. Lanjut. Nah, ini wayang kulit ya, ini cuma buat ini saja. Lanjut, sudah tahu semua pasti. Lanjut. Nah, ini yang saya bilang, ada yang mentah-mentah memindahkan bentuk desain wayang kulit ke dalam komik gitu aja. Cuma ada balon kata-kata, balon dialog, dan panel. Jadi ya, lebih dekat dengan wayang kulit ya ini ya. Betul, iya. Ya, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini saya tertarik pada desainnya Pak Sukasman. Kalau Pak Surahman tahu, Pak Sukasman itu desainer perancang wayang kulit yang memodifikasi dari bentuk yang tradisional ke karangannya dia gitu ya. Yang menarik adalah dia sedikit menyederhanakan, karena dia berpegangan pada wayang kulit itu buat ditonton dengan lampu sorot di belakangnya yang ditonton dari depan gitu ya, bukan dari belakangnya si dalang, tapi dari depan, sehingga dia membuat bagian-bagian tertentu dari wayang kulit itu transparan dan diberi warna-warna yang sangat menarik, yang sangat berbeda dengan wayang kulit yang umumnya. Jadi si wayang kulit yang disorot ke clear itu berwarna-warni, lebih berwarna-warni dibanding wayang kulit biasa yang hitam saja. Jadi ada sedikit warnanya.
di samping bentuknya. Dan dari struktur anatominya dia mulai menganalisis bahwa kenapa bentuknya seperti itu, karena dia harus ditonton dari sebuah jarak yang jauh. Jadi dia juga berpikir engineering ya, berpikir teknologi juga. Kalau melihat kalau proporsinya seperti wayang seperti proporsi anatomi manusia biasa, maka kalau dari jauh itu kurang jelas. Maka dia beri penekanan pada kepala dan tangan. Karena ekspresinya itu, jadi identitas si tokoh bisa dikenal dari jauh dengan bentuk kepalanya, dan ekspresinya bisa lebih jelas karena tangannya panjang. Jadi ini metamorfnya, perubahan dari anatomi manusia biasa menjadi anatomi wayang kulit. Itu buat saya ini bagus sekali. Analisisnya terlepas dari apakah benar dulu perancang wayang kulit dulu berpikir seperti ini. Gitu. Tapi ini analisis yang cerdas dan tajam. Iya, lanjut. Nah, ini yang menariknya, ketika ada alih media, maka tadi menyinggung juga kebebasan interpretasi. Ini komikusnya, yaitu yang saya tampilkan di sini karya Pak Kosasih, itu menerjemahkan gelung. Gelung itu kan berarti rambut, gitu ya, gelung sapit orang dengan mahkota. Sehingga di situ digambarkan ini Udrayana kalau nggak salah menyembah pada mahkotanya Arjuna, ayahnya atau kakeknya. Jadi kan sudah dinyatakan sekali bahwa Kosasih menganggap gelung itu menjadi mahkota, dan itu kalau dilihat sejarahnya ya salah kaprah, tapi buat saya itu tidak apa-apa. Maksudnya ya interpretasi saya kira bebas gitu ya. Ya seperti itu sih. Yang penting kita tahu sebenarnya seperti apa. Ya, lanjut. Dan itu kelihatan sekali, mungkin Pak Kosasih melihat ini gitu ya. Padahal wayang orang ya. Wayang orang kan dia bisa copot pasang itu karena praktisnya aja supaya cepat bisa, dan nggak ada orang yang rambutnya panjang bisa digelung seperti itu. Gitu. Jadi ya ini dianggap sebagai mahkota. Ya sepraktis itu sebenarnya budaya populer itu ya, seperti ini. Ya lanjut. Ini mau break dulu atau gimana Pak? Mau ngobrol dulu? Saya nggak apa-apa, lanjutkan saja. Iya. Ya ini penggambaran saja bagaimana properti dari wayang orang itu di bagian kepalanya ya, mahkota dan rambut dan lain-lain. Ya, lanjut. Oke, ini saya gambarin bagaimana wayang wong. Nah, pakaiannya, kostumnya, terutama gesturnya yang kelihatan sekali bahwa dia sedang mengekspresikan sebuah sikap gitu ya. Kayak yang sebelah kiri Gatot Kaca dan sebelah kanan sikap yang sangat khas dari Bima, kakinya dia konon tidak bisa duduk, selalu berdiri dan kakinya menjadi lurus begitu. Tangannya agak ke depan, itu khas ya Pak? Iya. Ya, lanjut. Nah ini juga yang gestur khususnya, gestur khasnya Hanuman ya, monyet, dan memang mirip monyet sekali kalau kita nonton ya, mirip kera. Ya, lanjut. Nah, itu diterjemahkan mentah-mentah. Kalau tadi wayang kulit, ini ya persis wayang wong gitu. Jadi keraknya pun, Hanumannya pun bukan wajahnya manusia yang di make up, yang di make up kera gitu, bukan kera yang sebenarnya. Ya seperti itu. Dan istananya pun kita lihat ya istana apa ya saya nggak tahu ya, istana negara. Atau India atau mana yang kita ambil. Baik, lanjut.
Nah, ini urip. Urip tuh ya saya catat adalah menggunakan apa? Nah, ini soal selain gelung ada problem praba kan, Pak. Gatotkaca itu menggunakan praba. Jadi orang-orang tertentu di punggungnya itu ada ukir-ukiran seperti ini. Banyak yang menganggap itu sayap karena rata-rata yang memiliki aksesoris itu di punggungnya untuk terbang. Bisa terbang. Jadi dianggap itu sayap. Dan itu diterjemahkan komikus urip menjadi ya seperti wayang orang aja gitu ya. Realistik orang. Padahal praba itu kalau saya tidak salah nih Pak, itu cahaya yang muncul dari tubuhnya gitu. Dan itu kalau dilihat di gambar-gambar tradisional Bali itu kelihatan cahaya yang ada di belakangnya, praba mandala atau praba itu. Lanjut. Nah, ini referensi yang saya cari ya. Ini teman-teman bapak-bapak komikus wayang ini dapat dari mana sih bisa gambarkan seperti itu? Ternyata saya lacak ya seperti ini. Mereka bisa referensinya istana Jogja Solo barangkali gitu ya, bentuknya seperti itu, ada sistem limasan, atap limasan, ada candi, ada gerbang yang itu merupakan referensi dari istana yang ada di Jawa. Ya. Itu digambarkan di komiknya gitu ya. Seperti tadi saya sampaikan, mereka mengambil dari mana Mahabharata Ramayana, apakah dan mereka tidak juga mengambil mentah-mentah dari India. Itu yang bagus ya, maksudnya sebagian diambil dari lokal ya. Lokal gitu, berusaha mencari gitu ya. Berusaha mencari ini bagaimana sih dulu istananya gitu. Ya coba-coba dari lokal dan sebagian dari istana-istana Eropa yang diambil. Ya, lanjut. Ya ini dari Jawa, dari Bali, candi itu ini muncul, bentuk-bentukan ini muncul dalam gambar-gambar latar yang ada di komik wayang kita. Ya, lanjut. Ini juga yang tadi saya sampaikan, rumah-rumahnya seperti itu, istananya seperti itu, ada penggambaran pendopo juga ya, untuk rapat, biasanya rapat raja. Ya, lanjut. Ya, ini teksnya. Interior dan eksterior arsitekturnya itu berpusat di istana, jadi gambar-gambar yang ada di komik itu didominasi oleh bangunan-bangunan istana. Itu mengingatkan kita pada penggambaran candi, istana di Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Romawi, Yunani, dan Eropa. Bahkan ada penggambaran masjid, tapi masjid zaman dulu, masjid yang dulu ada di Nusantara. Ya, lanjut. Ini pelopornya Kosasih, Adisoma, Urip. 3 orang ini skripsi saya. Ini 3 orang ini berpengaruh pada pengembangan desain visual dari komik-komik itu. Jadi konstruksi tadi, bagaimana dari alih wahana ya, transmedia dari sesuatu yang sifatnya abstrak, mungkin dalang mendeskripsikan, ditambah sedikit clue tentang si tokohnya ya dari wayang kulitnya. Kemudian mereka menerjemahkannya menjadi sebuah seperti setting film atau setting sandiwara atau setting pentas gitu, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini yang kemudian hits awalnya dari sini sebenarnya, Ramayana dari Pak Kosasih. Ini dicetak ulang berkali-kali, berpuluh-puluh kali dari tahun 55 sampai sekarang. Ya.
lanjut. Ini tokoh-tokohnya Pandawa. Jadi kita lihat bagaimana dia sudah yang tadinya itu kita angan-angan ya. Penonton wayang kulit itu masih berangan-angan kayak apa sih orangnya gitu. Si Pak Kosasih ini mewujudkan. Ya walaupun bisa dilihat di wayang Wong, tapi dia menggambarkannya lebih detail, lebih seperti apa yang diinginkan. Kalau Bima ya tingginya tinggi benar gitu, mukanya ya begitu. Kalau wayang Wong kan tergantung pemerannya, tidak bisa maksimal. Kadang gestur geraknya itu saja yang membuat dia seperti besar gitu ya. Gerakan tarinya yang membuat dia seolah-olah besar, tapi orangnya nggak terlalu besar sebenarnya. Kurang lebih seperti itu, sehingga kalau nggak salah Arjuna pun kadang diperankan perempuan ya Pak. Kebanyakan. supaya gantengnya maksimal, supaya cantik, supaya halus ya, supaya halus. Ya, lanjut. Nah, ini Ardi Soma. Ceritanya lebih ke sebelum peristiwa Mahabharata Ramayana, lebih pada awal-awal kejadian bumi mulainya. Ada Triloka, Tribuana Loka, ada atas, tengah, bawah. Gitu. Kelahiran Semar dan punakawan lain awal-awal. Jadi yang salah satu favorit saya juga waktu kecil. Iya. Ya, dan di sini digambarkan silsilah, itu yang menarik sih. Silsilah dewa-dewa. Jadi orang lokal itu senang sekali mendamaikan berbagai agama kan. Sudah Buddha Hindu ya dengan nama Siwa Buddha tadi, ya, Siwa Buddha kalau. Kemudian ketika Islam masuk, nabi-nabinya dimasukkan ke dalam silsilah para dewa, ada Nabi Sis, ada Adam, Sis itu ditaruh di dalam silsilah, jadi rukun lah semuanya. Ya ini kan cuma dongeng ya, artinya kita nggak mencari yang kebenaran sejati. Berantem Pak kalau cari kebenaran. Iya, lanjut. Ya itu dibuat fiksi gitu saja. Betul, fiksi. Iya. Tapi ada sedikit pengetahuan, tapi fiksi. Jadi kita menerimanya pun kebijaksanaan pembaca sendirilah, begitu Pak ya. Iya. Kira. Jadi nggak dikit-dikit marah, ada Iya, sempat pada podcast kami sebelumnya itu kan ada menceritakan soal ya cerita wayang gitu. Tapi dilihat referensinya, Pak referensinya dari mana? Jadi dari ketoprak. Terus yang bertanya lah itu kan belum tentu akurat itu referensinya. Terus saya tengahi ya ini kan fiksi, jadi bully saja. Ya hiburan ya intinya. Ada perubahan, kan selalu ada perubahan interpretasi si pengarang, selalu ada. Iya. Ya ini penggambaran tadi Pak, yang tadi ya dia referensinya candi-candi tapi diadaptasi menjadi istana wayang. Ini juga kayaknya bentuk-bentuk di Eropa Selatan banyak yang seperti ini istananya. Ya lanjut. Ya, bagaimana menggambarkan istananya para dewa gitu ya, di tempat yang tinggi, tapi tetap di bumi kalau saya pikir sih ini. Kalau di dongeng-dongeng lain yang sekarang ini banyak juga, istananya harusnya dibuat melayang gitu di atas. Ya, imajinasinya masih terikat pada mungkin deskripsi dalang ya. Gunung Semeru, Mahameru tinggi gitu, dan di situ bersemayam istana-istana para dewa. Gitu. Logikanya ya dimensi lain atau angkasa luar, gitu, kayak satelit. Ya.
lanjut. Ini tentang Gatotkaca, Brajamusti, ya kostumnya, ya pendekatan kostum yang berbeda. Ya, tahun 50-an juga. Ya, lanjut. Jadi cerita lainnya yang juga dibawakan itu Arjuna Sasrabahu. Selain Arjuna Sasrabahu kan sebelum Ramayana. Dan ini di wayang kulit juga ada. Ya. Ini saya gambarkan di sini, komentar saya, gesturnya itu kalau Bapak Ibu senang Tarzan yang tahun 50-an itu persis. Jadi dia sudah mulai menggabungkan dua alam ya. Alam wayang digabungkan dengan alam semacam superhero, semacam alam hero-hero barat untuk masuk ke komik. Gesturnya banyak sekali saya temukan, itu memang ngambil dari gaya Tarzan. Karena referensi Urip itu memang Tarzan. Ya, bebas. Mungkin itu juga yang membuat, tadi kalau istilah saya bridging, salah satu menjembatani budaya visual anak sekarang waktu itu ya, anak sekarangnya waktu itu, yang udah kadung seneng sama komik Tarzan, dengan wayangnya dia gitu. Jadi nyambung. Mereka tidak kalah dengan Superman. Mereka tidak kalah dengan Tarzan. Tapi ceritanya beda nih, gitu ya. Ceritanya lokal. Seperti itu sih mungkin sikapnya. Ya, lanjut. Ya, itu kan sebelah kiri sangat Superman ya. Sangat proporsi, otot, dan mengeksploitir kesaktian itu kan Superman sebenarnya. Diwujudkan dalam sebuah panel yang kita kagum lah lihatnya, jadi terkesan sangat. Ya, lanjut. Nah, ini penggambaran putrinya pun begitu. Sangat barat gitu ya, sangat komik barat. Tinggal diberi aksesoris lokal. Seperti itu. Ya, lanjut. Menurut Bonnef ini peneliti komik kita, orang Perancis, sosiolog yang bikin buku yang paling awal tentang komik Indonesia, saya rasa beliau ini. Namanya Komik Indonesia, diterbitkan tahun 1979 atau 80. Mengikuti booming, pada awalnya Medan itu mengikuti booming genre wayang dari Melodi dan Kosmos. Jadi cergam Medan, tadi saya sudah singgung, karena begitu hebatnya industri komik wayang, mereka ikut-ikutan. Walaupun akhirnya ya kurang. Nah, pada perjalanannya, penerbit Medan ini menemukan lokalitasnya sendiri. Setelah mencoba-coba dengan komik wayang mereka punya genre sendiri, cerita rakyat yang berdasarkan daerah Medan. Oke, lanjut. Nah, ini yang mereka buat, yang Medan buat. Medan produksi di bawahnya. Ya nggak terlalu banyak beda dengan Bandung ya. Ya, lanjut. Nah, ini tadi sudah slide-nya sudah ada di depan ya. Lanjut, skip. Nah, tahun 80-an itu Dufan membangun anjungan Ramasita, tapi mereka pengennya settingnya masa depan, futuristik, tapi menggunakan Rama dan Sita. Jadi komikus Yan Mintaraga, salah satu yang populer sekali tahun 70-an, ditugaskan untuk menciptakan desain tokohnya dan desain anjungannya, latarnya ya, gedungnya, interiornya gitu. Jadi kira-kira seperti ini.
tidak jauh dari yang tradisional, hanya misalnya senjatanya, bangunannya itu futuristik gitu ya. Ya, mungkin kalau ada yang baca Trigan barangkali kayak gitu ya, seperti itu. Trigan. Komik Trigan dari Eropa. Pencampuran antara etnik tradisi dengan dunia Flash Gordon lah, kira-kira kayak gitu. Ya. Itu juga saya pikir untuk ini ya, si direktur atau perencana dari Dufan-nya memang ingin tadi, lagi-lagi bridging tadi, gimana konten Ramasita itu bisa lebih diterima gitu ke anak-anak sekarang masa itu. Ini kan tahun 80-an, saya kira udah dibongkar juga, gimana? Saya udah lama nggak ke sana. Ya sudah berusaha kan. Sudah berusaha, ada konsep ya, ada konsep yang tadi udah bagus sekali saya pikir itu. Ya. Lanjut. Nah, ini tahun 2000 berapa ya? 2006 atau berapa? Ada komikus namanya Is Yuniarto. Ini kan dekat dengan Jepang ya nih. Iya. Jadi dalam konsep bridging tadi, dia bridgingnya lebih banyak menggunakan idiom-idiom atau gaya yang kadung disukai anak-anak sekarang, gaya manga, gaya komik Jepang. Ceritanya pun sudah agak jauh lah dari wayang alurnya. Tapi dia menggunakan tokoh-tokoh yang sama. Menggunakan tokoh Rama, Sinta gitu ya. Nah, lanjut. Jadi ada judul ini masuk penerbit Reon namanya ya. Lanjut. Oke, ini pengantar saja. Jadi ada dua, yang satu yang tadi Is Yuniarto, satu lagi Caravan Studio Baratayuda. Ya, lanjut. 2011 ya. Nah, ini Baratayuda yang dibuat oleh Studio Caravan. Gayanya saya wawancara, kebetulan dia bimbingan saya di IKJ, si komikusnya. Dia mengatakan saya tidak terlalu ke manga Jepang, tapi lebih ke Disney dan Hong Kong. Ya, jadi ya si kreator pun mereka pun hidup di alam yang berbeda dengan Pak Kosasi. Jadi seperti tadi Urip mengadaptasi Tarzan, ya anak-anak sekarang mengadaptasi apa yang populer di sekitarnya gitu. Jadi seperti Baratayuda ini ada 12 judul, disponsori oleh BCA. Saya kira saya sangat menghargai BCA ini. Ya. Nah, ini desain Baratayuda seperti ini. Mulai loncat lagi dan kelihatannya Gelung sudah menjadi rambut kembali karena dia paham. Ya, lanjut. Ya, ini kan kayak Gelung saja ya, Pak. Terus ada t-shirt hitam. Pakai t-shirt ya. Ada jaket lah segala. Ya, lanjut. Nah, ini yang dibuat oleh Is Yuniarto. Jadi yang tadi bikin Ramayana sama orangnya. Jadi Gatot Kacanya dia senang masih senang mengulik ornamen-ornamen kelihatannya. Jadi tetap tradisionalnya masih lebih nyata. Yang sebelah kiri nah ini agak berani dia mengadaptasi Punakawan menjadi villain, menjadi penjahat kayaknya itu. Nah, Punakawannya jadi kayak gitu. Dan ini kalau kita akrab dengan dunia anime dan manga, memang bentukan-bentukan ini seperti blending ya, menyatu. Mencoba apa yang sudah akrab di pembaca manga anime, penonton anime, itu bentuknya itu diambil, dipakai gitu ya. Dipakai menjadi
bagian dari narasi wayang ini. Dan yang pojok kiri bawah itu dia bikin Garuda yang masih bayi. Itu karena di dunia manga anime itu ada yang namanya chibi, ada genre chibi. Jadi semua dibikin lucu gitu ya, kepalanya besar, badannya kate gitu ya. Dia mencoba memanfaatkan itu kayaknya. Yang ada orang yang senang lucu-lucu, yang cute-cute gitu ya, dia bikin juga si Garuda ini yang dijadikan ininya, objeknya. Ya lanjut. Yang ini gaya gambarnya pun manga. Ada apa? Yang khas manga adalah kameranya, pengambilan kameranya yang super apa namanya? Zoomnya ekstrim, terus ada garis-garis yang padat. Itu khas manga itu. Beda dengan Kosashi tadi kan, clean, yang bersih atau gaya Tarzan tadi itu beda. Ya itu tadi saya memahaminya sebagai upaya dia untuk masuk ke alam visualnya anak. Ya. Anak-anak sekarang gitu ya, lagi ngetren mana gitu. Betul. Dan lumayan sih sebenarnya popularitasnya Garudayana ini lumayan diminati ya, banyak terjual juga. Ya. Oke lanjut. Nah ini desainnya si itu Mas Is Yuniarto. Dia sekarang dosen di Petra Surabaya. Itu apa? Ya memang gaya kostumnya, kalau struktur kostumnya itu sangat anime. Orang yang pemirsa anime pasti tahu strukturnya dibongkar jadi Jawa-Jawanya itu dilekatkan pada struktur anime gitu ya. Jawa atau ceritanya si Mahabharata itu dilekatkan pada struktur baju fashionnya anime. Seperti itu. Ya, lanjut. Ya, ini saya bandingkan antara desainnya Is Yuniarto dan Caravan Studio. Yang atas Is Yuniarto, yang bawah Caravan. Jadi masing-masing menginterpretasikan kembali dengan nilai estetikanya sendiri, dengan upaya untuk mendekatkan ke pembaca baru gitu ya. Nah, Gatot Kacanya beda sekali itu yang bawah. Lebih clean, lebih apa? Kalau pesawat itu streamline. mungkin dia mikirnya kalau apa terbang dengan aksesoris kayak gitu apa enggak bertebaran copot itu. Semua. Barangkali ya itu kan akhirnya mereka copot semua, rontok. Ya, kurang lebih seperti itu. Lanjut sedikit lagi kayaknya. Nah, ada budaya subkultur anak-anak muda sekarang itu cosplay. Mungkin Pak Surahman tahu. Sudah tahu juga di Amerika juga udah mulai banyak. Iya. Cosplay itu memerankan. Jadi anak-anak biasa, orang-orang biasa bikin kostum sesuai idolanya gitu. Nah, ini udah mulai masuk ke Garudayana, itu yang menarik gitu ya. Udah mulai ada orang yang anak-anak yang menggunakan kostum wayang. Jadi di arena cosplay itu biasanya di sebuah hall besar itu ada Spider-Man, ada Avengers, tapi ada juga Garudayana, itu menarik. Juga udah jadi merchandise, t-shirt dan lain-lain. Oke, lanjut. Ya, ini bagian dari ini dunia cosplay. Nah, ya lanjut. Nah, ini yang terakhir, berita terakhir ya, berapa tahun lalu sih, 5 tahun lalu. Jadi ada perusahaan game namanya Mobile Legends, itu terkenal di Asia, produksi China, itu punya game tarung biasanya, game adventure tarung gitu ya. Itu karakternya banyak sekali dan ternyata dia mengambil ikon-ikon lokal dari termasuk Indonesia karena mereka melihat pasarnya sangat besar di Indonesia. Jadi dia survei
dua yang mereka temukan, yaitu Nyai Roro Kidul dan Gatot Kaca. Itu populer kata survei mereka gitu. Sehingga mereka comot itu si siapa? Gatot Kaca versinya Is Yuniarto dicomot, setelah diambil menjadi karakter game itu. Udah populer dan disukai orang gitu ya, banyak digunakan. Akhirnya ketahuan sama Is Yuniarto dan dia klaim itu desain saya, walaupun Gatot Kaca itu memang bukan milik siapa-siapa, tidak ada hak ciptanya gitu ya, tapi yang ditampilkan di situ adalah desain versi Is Yuniarto, sehingga dia klaim. Akhirnya berhasil. Is Yuniarto ada perjanjian Is Yuniarto menjadi supervisor dari karakter itu di Mobile Legends, di gamenya. Kurang lebih seperti itu. Slide terakhir gambarannya. Nah ini kan memang tidak jauh dari desainnya Is Yuniarto gitu ya. Jadi Is Yuniarto akan memonitor kalau dikembangkan jadi seperti apa di Mobile Legends itu, di game itu. Jadi ini menariknya adalah kalau dari sisi Gatot Kacanya sendiri, ternyata yang digunakan Gatot Kaca Indonesia, versi Gatot Kaca Indonesia, bukan Gatot Kaca India. Saya pelajari Gatot Kaca India itu hidupnya sebentar, hanya pada Baratayuda saja, digunakan sebentar. Dia raksasa, benar-benar raksasa, ukurannya sebesar gedung, wajahnya pun tidak keren kayak Gatot Kaca kita gitu ya. Nah, yang populer ya yang ini gitu ya, yang Gatot Kaca yang ini, dan lebih menjadi favorit dari banyak orang. Lebih hidup kalau dalam sosial budayanya, ini karakter yang hidup di masyarakat sudah gitu ya. Kalau di India yang lebih hidup kan karakter Krishna, Siwa dan Krishnanya yang lebih populer, Arjuna ya. Nah, tapi di Indonesia Gatot Kaca itu populer. Soekarno sendiri pun mengidolakan Gatot Kaca. Dan ini kebetulan lagi tren juga. Kenapa Gatot Kaca saya juga nggak tahu. Ada yang sedang membuat film Satria Dewa dan tokohnya Gatot Kaca. Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan ada film bioskopnya. Itu tapi settingnya sekarang gitu ya. Entah itu konsepnya titisan dari Gatot Kaca atau gimana. Tapi dia menjadi superhero masa kini. Dan rencananya akan diterapkan bukan hanya film layar lebar, tapi pada game, pada komik, animasi, bahkan semacam Dufan itu adalah wahana bermain gitu, akan diterapkan di situ. Ya mudah-mudahan ke depannya bisa lebih berkembang dari usaha-usaha para kreator ini. Gitu aja sih PowerPoint-nya, Pak. Iya. Ini Pak Iwan ya, ini luar biasa ya. Jadi kalau kita mau cermati kenapa wayang menyusut, kenapa mani, saya kira tadi sudah terjawab. Terjawab mulai dari tahun 70-an sampai 90-an masih survive ya. Begitu muncul VCD ya, VCD nano, termasuk film-film barat mulai masuk sudah nggak bertahan. Kalah ya sudah. Ya. Populer jadi kalau intinya. Iya, artinya kan kita itu harus mencari lagi, harus melakukan modifikasi. Jadi kalau istilah pakem tadi itu tidak bisa, pakem itu masuk di lock harga mati, nggak bisa. Ya. Jadi ini yang seringkali saya sampaikan kepada
Apakah itu sastrawan Jawa, sastrawan Madura. Jangan menggunakan harga mati. Kalau enggak, jangan seperti yang sering NKRI harga mati. Ya mati betul. Mati betul. Ini kita menghadapi generasi muda. Generasi muda itu punya hak. Yang menurut dia itu senang itu apa? Generasi muda itu berhak untuk sekolah kemanapun di dunia ini. Kan punya hak ini. Ya. Generasi muda ini boleh sekolah dimanapun. Boleh. Jadi, nah, untuk memfasilitasi seperti itulah, maka kita harus siap dengan modernisasi, globalisasi. Dalam rangka globalisasi ini, wayang ini bisa kita buat global. Wayang ini bisa kita buat global. Nah, kalau ini kita kemasi dengan baik, ya tadi itu kan sebetulnya Pak Iwan sudah mengurutkan dari awal terakhir sampai Gatot Kaca. Gatot Kaca itu tokoh saya, tokoh idaman saya. Makanya dalam cita-cita saya ini, kalau ikon wayang ini akan disepakati oleh penggemar wayang, komunitas wayang, maka Indonesia ini bisa mengikonkan Gatot Kaca untuk sebagai ya ikon saja, ikon, tidak ada hubungannya dengan sana sini, nggak ada Jawa, Madura atau Sunda, enggak. Ini ikon kegagahan, kegagahan seorang hero yang membela, bisa terbang anti peluru dan seterusnya. Ini kan bisa modifikasi, kita modifikasi yang tadi di dalam ceritanya Pak Undung, bahwa bagaimana itu wayang orang yang disampaikan itu sudah menggunakan trik animasinya lalu semula itu layarnya ini kerajaan tempat itu, begitu keluar Gatot Kacanya terbang ya sudah. Wow. Backgroundnya sudah udara, awan-awan kan gitu. Nah, saya kira dulu juga wayang orang zaman saya itu sudah mulai juga mirip-mirip seperti itu, tapi ya tidak semodern yang belakangan. Dan ini baik untuk menarik kembali. Ketika wayang orang ini tidak disulit sekali, memang ya kita kan harus pelan-pelan. Pelan-pelan. Kalau tidak ada kaderisasi, tidak ada sekolahnya, kita membuat, ya tidak jadi. Makanya tadi kisah-kisah wayang sampai sastra wayang ini harus dilengkapi tertulis, visual, audionya harus lengkap. Ini harus didigitalisasi. Kalau tidak kita rekam, apa yang Bapak sampaikan ini kan kita rekam. Rekaman ini akan disaksikan berulang-ulang, puluhan kali, ribuan kali, dan ini. Nah, nanti ini episode 1, Pak Iwan. Nah, berikutnya itu kita harus diskusinya itu lebih konstruksi. Bagaimana ini menghadapi? Ya ini harus melakukan survei dulu, harus melakukan survei. Jadi anak-anak muda itu maunya gimana sih? Kita tidak bisa memaksakan seenak kita, itu nggak bisa. Dan mau dipaksakan tidak bisa. Ya sama dengan kita mau mengajar supaya menarik, bagaimana? Coba saja anak-anak sekarang gurunya ngajar dia tidur, nggak menarik. Apalagi online ya Pak. Iya, itu saya tidak terbayangkan betapa mundurnya ya. Ini bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia, seluruh dunia, termasuk Amerika. Ini saya mendengarkan keluhan-keluhan sampai akhirnya keluarlah berbagai cara. Sama dengan wayang kita. Wayang dari Pak Undung, nanti kita akan juga berunding gimana itu data-data yang Pak Undung miliki apa. Jadi Pak Iwan ini gimana, ini komunitas komik ini gimana. Apa yang bisa kita amankan. Kalau kita mau reprint, nah kan ini mesti harus ada modifikasi. Jadi kan harus ada modifikasi.
Kalau dulunya bahasa Jawa kan harus dimodifikasi bahasa Indonesia. Jangan-jangan dulu termasuk ejaannya, Pak. Iya kan? Ya. Dulu penulisannya itu ejaan lama. Yang itu. lama. Belum diganti ya, Pak. Nah, hal-hal seperti itu kan termasuk itu secara teknis saja. Tapi kalau kesepakatan ini nanti kita bisa saya juga akan janji kepada Pak Kun dan Pak Parpal. Ini mau saya runding, ini gimana ini. Nah, apa dan langkah-langkah gimana? Ya, saya ini orang swasta, orang kecil-kecil ini, tapi kita harus mencari tip and trick yang istilah saya lebih dekat dengan kata sinergi. Sinergi. Jadi dikit-dikit dari kemampuan ini harus dikumpulkan, dibangkitkan, diberi semangat untuk menggali kembali local wisdom itu, menguatkan kembali. Nah, ini yang kita masukkan nanti kepada wayang, kepada tokoh-tokoh, hero-heronya Indonesia. Ya nanti bisa saja hero-nya itu dari Aceh, ya hero-nya itu bisa dari Minang, hero-nya itu bisa dari Lampung, bisa dari Bali, bisa dari Mataram, bisa dari Papua. Jadi dalam wawancara saya dengan 4 mahasiswa Indonesia yang kebetulan dekat, nggak jauh dari saya ini, itu mungkin akan saya buat mirip seperti itu. Bahwa local wisdom harus kita bangkitkan. Anak-anak muda, mari. Ini yang di Amerika itu begini. Nanti balik ke Papua kok sepertinya jadi orang Amerika. Nah, pulang ke Indonesia kok jadi orang Amerika. Pulang ke Indonesia tetap Indonesia. Apa yang baik di Amerika boleh dibawa. Tapi yang jelek-jelek jangan dibawa dong. Yang jelek-jelek. Saya kira Pak Iwan ya untuk aku ya pertemuan kita kali ini dan pesan-pesan Bapak itu luar biasa sudah kita rekam juga. Dan usulan saya yaitu tadi bahwa nanti kita akan melangkah ke depan dengan sinergi. Kalau saya tidak ada yang lebih hebat. Semua ini ingin membantu, berusaha bagaimana budaya lokal ini menjadi kebanggaan. Saya kira saya cukupkan singkat. Terima kasih pada Pak Iwan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, sama-sama. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga ini wayang dan komik kembali digemari di Indonesia. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.